Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema kesenjangan iman dan amal. Emang ada? Sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, akan ada video yang mau kita tonton bersama nih jamaah. Tentang berbagilah dengan ketulusan hati. Seperti apa? Berikut tayangannya. Ya Allah Habib, saya paling gak bisa nih yang kayak gini-gini liatnya. Kayaknya tersentuh banget gitu. Itu kakek-kakek dikasih makan pun masih ingat sama orang di rumah Habib. Ya Allah, mohon izin Saskia juga mau tanya nih Habib. Katanya saat ini memang banyak ya orang rela mengeluarkan uang untuk donasi kepada orang lain. Tapi katanya juga kalau misalnya ada keluarga yang membutuhkan malah mohon maaf lebih sulit gitu untuk membantu. Apakah ini tanda mulai merajalela kesenjangan iman dan amal di dalam keluarga ya Habib? Mohon izin tausiahnya Habib. Ya akhir Saskia, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di sini mengikuti daripada hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, aku punya 1 dinar. Aku punya 1 dinar. Kemanakah aku harus berikan sedekah yang terbaik kepada siapa?" Sedekah yang terbaik adalah yang pertama untuk dirimu. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Untuk siapa? Berarti untuk dirinya dulu. Untuk keperluan dirinya. Itu sedekah yang paling terbaik. Yang kedua, sedekah yang terbaik adalah untuk siapa? Untuk istrimu. Untuk siapa? Untuk istrimu. Jadi kalau ditanya ada orang yang lebih mentingin teman daripada istrinya, berarti gak ikutin perintahnya Rasulullah. Ada orang yang mementingkan traktir sahabatnya daripada istrinya. Berarti dia gak mengikuti daripada sunnahnya Rasulullah. Ada orang yang poya-poya di luar, di rumah pelit. Ini kurang ajar namanya. Nah kita harus paham juga beda antara agrobin, beda antara kerabat dengan keluarga. Kalau keluarga itu yang dikatakan keluarga adalah pertama adalah sedekah terbaik untuk dirimu. Yang kedua kata Rasulullah untuk istrimu. Yang ketiga untuk anakmu. Yang keempat adalah untuk membantumu di rumah. Ini yang dikatakan bahwasanya satu rumah. Di dalam satu rumah. Kalau kerabat itu ada yang di luar rumah. Di luar rumah. Dan ketika engkau sedekah kepada kerabatmu adalah bernilai 2. Yang satu sedekah, yang satu silaturahmi. Barulah ke fuqara wal masakin, ke fakir, ke miskin, ke tetangga dan lain sebagainya. Jadi lingkungan terdekat dulu untuk bersedekah. Ketika kalian memiliki saudara yang fakir, yang miskin, nilainya 2. Ketika kalian memiliki tetangga lebih didahulukan karena ada di sekitar situ, sekitar rumahnya. Jangan sampai kalian makan, tetangga kalian enggak makan. Kan dijelaskan bahwasanya siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka dia harus memuliakan tetangganya. Ketika dia memuliakan tetangganya, berarti dia mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Inilah urutan sedekah yang harus dijalankan. Kalau dia baik di luar, dia royal di luar, dia merasa sok paling kaya di luar tapi bakhil terhadap istri dan anaknya, ini berarti manusia yang tidak menjalankan perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada yang rusak di kepalanya. Nauzubillahi min dzalik. Terima kasih banyak Habib. Boleh tepuk tangannya untuk Habib. Jadi jamaah jangan kebalik ya prioritasnya. Yang pertama itu keluarga dulu, baru selain keluarga. Jangan orang lain dulu, baru keluarga. Nah itu kebalik jamaah. Nah ini nih pentingnya kalau kita bermajelis supaya tahu ilmunya. Masya Allah, ini kenapa ada Ustadz Maulana di samping aku ya? Karena kita masuk di segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Silahkan Ustadz, mohon izin. Iya, saya mau cari-cari di sini. Cari-cari di mana? Enggak usah di sini deh. Coba cari-cari di sini. Tenang Ibu, ada waktunya. Di atas aja. Masya Allah. Mohon izin Ibu. Silakan berdiri Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanti dari Bandung Selatan, Majelis Taklim Masjid Nurul Ikhlas, Kecamatan Ciparai, Desa Pakutandang. Tangan Tepuk dulu. tangan dong jemaah. Gimana menurut pendapat Ibu jikalau ada nih seorang ibu-ibu rajin ibadahnya, tapi suaminya malas tidak ibadah. Gimana tuh menurut Ibu? Ke laut aja. Wah, ke laut aja. Apa tuh? Ke laut aja. Dibuang aja ke Maksudnya laut Pak dibuang? Ustadz. Ngapain dibuang Ibu? Pusing Pak Ustadz. Oh pusing. Pusing. Ya Gimana Ustaz? Allah. Bikin jengkel. Iya bikin jengkel Pak Kalau Ustadz. ada istri yang rajin ibadah, rajin salat, suaminya malas salat. Rajin malas ibadah, ya Bu? Iya nggak Iya. bagus itu Pak Ustadz. Ya. Ini kayaknya yang sebelahnya juga mau ikut komentar nih. Boleh Dari kali tadi Ibu? nggak mau dia, nggak usah. Oh ya Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ibu-ibu. Ada suaminya tidak ibadah dibuang ke laut, ya Ke Allah. laut aja gitu katanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apa yang harus dilakukan saat terjadi kesenjangan iman dan antara suami dengan istri? Di mana istrinya soleha, tapi suaminya ogah-ogahan ibadah dan tidak mau beramal. Mau tahu gimana caranya? Mau. Ada 5 solusi yang ditawarkan. Kalau mau nggak Mau Bu? dong. Jangan dibuang ke laut. Ada 5 solusinya. Yang pertama, sebaiknya seorang istri mengingatkan suami. Karena rumah tangga itu bagaikan kendaraan mobil. Supirnya adalah suami, istrinya adalah keneknya. Betul tidak? Penumpangnya adalah anak-anaknya. Jadi kalau suaminya lupa, yang ingetin siapa? Istri. Mengingatkan. Bukan malah mendiamkan saja, tapi diingatkan. Ibu-ibu ini alhamdulillah sudah ikut majelis taklim. Bapak-bapak di mana? Kerja. Tapi kan ada andil suami terhadap istri. Jangan menyebabkan suami dibenci karena justru istri yang berterima kasih kepada suami yang mengizinkan ibu dari Bandung Barat menuju ke sini. Betul. Betul. Bandung Selatan Ustadz. Baiklah Bandung Selatan. Harusnya aku bilang Bandung aja ya. Yang kedua, apa yang kedua? Jadi teladan, kasih contoh. Terus ibu ngaji, ibu sholat, dekat suami. Baca-baca kitab, baca-baca buku, baca Quran. Kan enak, suami nonton kan, wow istriku ternyata rajin ibadah. Ternyata main HP kayak tadi. Yang ketiga, mau tahu? Mau. Kekuatan yang paling hebat adalah doakan suami. Doakan suami. Doa istri itu 3 kali lipat diterima dibanding doanya laki-laki. Kenapa? Karena punya rahim. Ada kasih sayang. Itulah hebatnya wanita. Makanya kalau minta doain, panggil ke ibu. Bu doakan aku ya bu. Tapi banyak ibu-ibu yang tidak mau doain suaminya. Kesalahannya itu yang ada mudah-mudahan kau mati di jalan. Aduh ya Allah, Dibuang ke nauzubillah. laut. Masa Nauzubillah. dibuang ke laut? Mungkin Didoain. capek Ustadz. Jadi pertama tadi Mengingatkan suami. teladan, Jadi teladan, doakan. Masih ada 2 sebenarnya. Wah. Cari solusinya, cari guru, cari pertemanan yang mengingatkan suami. Dan yang terakhir adalah bersabar. Bersabar. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangannya jemaah. Sekali lagi ya, Saskia ulang. Yang pertama mengingatkan suami, terus jadi teladan, kasih contoh gitu ya jemaah. Doakan suami, terus cari guru yang keempat. Dan yang kelima adalah bersabar. Jadi bersabar ya jemaah ibu-ibu ya.
Masya Allah, jamaah. Sekarang kita mau kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk curhat. Karena kita masuk ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Masya Allah, yang mau curhat angkat tangannya ibu-ibu. Angkat tangannya yang mau curhat. Yang mana ya? Sepertinya magnetnya ke sini nih. Mohon izin ibu. Terima kasih. Izin boleh ikut ke tengah? Iya. Hati-hati. Ini nih yang Ya. tidak seragam bajunya. Wah, silakan ibu. Sini boleh ikut saya ibu. Sebelumnya kita panggil dulu mohon izin untuk Ustadz Syam dan Habib Usman. Mohon izin guru. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heeh. Bingung temennya jawab karena Ibu waalaikumsalam. Assalamualaikum ibu-ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan curhat ibu. Ya, saya perkenalkan dengan Ibu Irma dari Bandung Selatan, Kecamatan Ciparai, Desa Pakutandang. Tepuk tangannya boleh jemaah. Saya ingin mencari solusi curhat ya Pak Ustadz, Habib mengenai hutang piutang ya. Ini salah satu dari family saya ya, salah satunya beliau ditolong sama saya udah lamanya 11 tahun. Beliau mungkin juga mampu dan keberadaannya ada. Saya tolong dengan sekian nominal, saya ikhlas karena melihat beliau itu family saya ya, bukan orang lain. Saya itu udah berapa kali nagih ya, datang dengan baik-baik menanyakan ya, sampai ke 4 kali. Bahkan beliau menghindar terus dan saya sampaikan juga kepada anaknya yang paling besar. Nah, sesudah itu saya menerangkan dengan saksi-saksi juga, family juga. Tapi setelah saya curahkan kepada anak yang paling besar, jawaban ke anak yang paling besar, orang tuanya seperti ini. Saya nggak punya utang sebesar itu, katanya. Saya belum pikun. Nah, di situ. Oh, jadi nggak mengakui kalau Ya. punya utang gitu ya Bu ya? Ya Allah. Tidak mengakui, saya bingung. Saya bingungnya kalau ditagihnya seperti ini, kalau nggak ditagih juga kan ini luar biasa juga kan buat saya rezeki bisa Oh, iya, dimanfaatkan betul, juga betul. dan gimana solusinya gitu. Kalau diridokan saya kan manusiawi belum ridho karena dia mampu ya. Oh iya Gitu. betul. Jadi caranya bagaimana Solusinya gitu ya menagih hutang tapi Iya. orangnya bilangnya nggak punya utang Iya, tapi masih gitu. family gitu ya. Iya. Mohon izin untuk Ustaz Syam Iya. boleh mungkin. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. Jadi jangankan hutang 11 tahun, jangankan hutang setahun, hutang sehari 2 hari saja itu perintah Al-Quran faktubuh dicatat. Supaya tidak terjadi di kemudian hari apa yang dirasakan oleh Ibu Irma tadi. Mana kalau dia bilang saya enggak pikun emang ada catatannya. Ada catatannya Bu? Ada catatannya berarti. ada catatannya. Berarti dia tidak bisa mengatakan kalau dia pikun ini ada catatannya, ada buktinya, ada saksinya juga Bu. Ada juga. Ada Masya Allah. saksinya, tapi beliau tetap mengelak bahwa saya tidak punya hutang sebegitu. Tapi dia punya hutang, dia mengakui dia punya hutang. Dia ngaku nggak kayak aku Enggak. emang punya utang. Oh Dia, enggak. dia benar-benar nggak mengakui bahwa dia punya hutang. Iya. Iya, Ustaz. Subhanallah. Jadi solusinya ibu tetap harus mengingatkan beliau, mengingatkan kepada anak-anaknya. Kalau perlu yang mengingatkan beliau jangan ibu tapi saksi-saksi yang ada. Iya. Subhanallah. Jadi saksi-saksi yang ada yang mengingatkan beliau, kami hadir loh. Kamu nggak bisa mengatakan kamu nggak pikun karena saya ada waktu itu. Ada saksi yang lain juga, ada catatannya juga. Kalau ndak di dunia, kamu akan ditagih di akhirat. Ya Allah, Iya, nauzubillah iya. sekali. Iya. Ibu kalau mau berangkat juga boleh dengan melaksanakan terlebih dahulu di pagi hari sholat hajat. Nggak Iya, masalah di iya. pagi hari sholat hajat, sholat 2 rakaat lalu minta sama Allah ya Allah mudahkan saya mau menagih hutang. Gitu. Ya, Ya, Masya terima Allah. kasih. Terima Siap. kasih Ustadz. Boleh Terima kasih, tambahannya Pak dari Ustadz. Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dimanapun berada, wahai yang punya utang, ingatlah. Jangan kalian mengelak kepada manusia yang lain.
Boleh jadi kamu bisa mengelak di dunia, tapi kamu tidak akan bisa mengelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah biahkamil hakimin. Allah hakim yang paling adil. Engkau nggak bisa berdusta. Tanganmu menyaksikan, kakimu menyaksikan, matamu menyaksikan. Besok akan menjadi saksi. Ingat, kamu tidak bayar hutang hari ini, nanti hutangmu akan terbawa ke dalam akhiratnya Allah. Amal ibadahmu bisa habis untuk buat bayar hutang. Jadi amal ibadah kamu bisa zong, bisa nol buat bayar hutang. Manusia yang punya hutang tahu diri, bayar. Kalau kamu niat nggak mau bayar hutang, kamu nggak akan dikasih rezeki sama Allah. Tapi kalau kamu punya niat untuk bayar hutang, Allah akan memberikan engkau rezeki. Bismillah. Ya Allah, amin. Terima kasih sudah terjawab ya Iya. Ibu ya. Alhamdulillah saya Alhamdulillah. udah banyak terima Nah, kasih pada jamaah. Habib dan Betul, Masya Allah dan Ustadz ya. Iya, Dan jamaah kalau misalnya punya utang jangan lupa dibayar ya jamaah. Jangan gitu nanti ditagih loh di akhirat. Nah jamaah jangan kemana-mana ya. Setelah satu ini kita akan kembali lagi masih di tema kita. Kesenjangan iman dan amal. Emang ada, jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah, Alhamdulillah.